Kalian tahu, pasca dipecatnya Kepala Badan Gizi Nasional ya oleh Bapak Prabowo, dalam sebuah kesempatan kemarin Bapak Prabowo menyampaikan pidatonya. Dia berkata seperti ini, saya merasa sedih, harus memecat orang yang saya sayangi. Tapi bohong. Bohong kalau Bapak sedih. Kalau Bapak memang sayang sama Kepala Badan Gizi Nasional, kenapa begitu dipecat langsung ada Kejaksaan Agung menjemput paksa? Kasih jeda dong, Pak. Kasih bernapas sedikit gitu loh. Bayangkan kalian si Dadan ini, biar tahu kalian, paginya masih memantau SPPG dengan Bapak Prabowo, malamnya dipecat. Besok subuh pagi, jam 4 pagi, dijemput sama Kejagung. Paginya kantornya diacak-acak. Siangnya ditetapkan jadi tersangka, sorenya masuk tahanan. Itu adalah rasa sayang yang sebenarnya. Oh, ternyata begitu ya, rasa sayang seorang presiden terhadap menterinya. Baru tahu. Hati-hati nih menteri-menteri yang lain ya. Hati-hati menteri-menteri yang lain. Kalau Bapak Prabowo bilang sama kalian, aku sayang sama kalian, berarti kalian lagi dalam pemantauan. Siap-siap kalian dijemput paksa sama Kejagung. Siap-siap, ku bilang. Aduh, dan tahu enggak kalian, aku bertanya-tanya ya, Kepala BGN kemarin kan 1, wakilnya 3, kan begitu. Kenapa Kepala BGN 1 ditetapkan jadi tersangka, dan juga cuma 2 wakilnya ditetapkan jadi tersangka. Yang satu lagi kok enggak, kok malah naik dia jadi kepala. Bayangkan kalian, aku sekarang lagi nggak habis pikir gitu loh. Si Dadan Kepala BGN, wakilnya ada Ibu Nani, ada apa namanya, ada siapa namanya itu, si Sony ya, yang satu lagi ada Pak Lutfi, kan begitu. Yang 3 masuk penjara, Ibu Nani naik pangkat. Dan kalian tahu ya, salah satu si Sony Sunjaya itu ngirim surat sama Bu Nani. Bu Nani, terima kasih ya atas hadiahnya. Bu, Ibu Nani ini sebagai wakil kepala BGN, Ibu cepu juga ya? Hah? Ibu mata-mata ya? Jangan ya, ini menurut pemikiranku. Nanya aja, kan begitu. Biasanya kalau ketua ya, kalau ketua agak nakal, biasanya dia main mata sama wakil-wakilnya, kan begitu. Tapi kok ibu ini nggak diajak main mata ya? Atau memang diajak main mata tapi ibu ini nggak mau, makanya ibu ini ngelapor sama Bapak Prabowo ya. Ini kepala BGN dan juga 2 wakilnya ya. Ini kayaknya ada main-main deh. Oh, siap. Bu Nani, mulai sekarang Ibu pantau pergerakan mereka. Nah, inilah kalian laki-laki nih, ya. Kalian itu kurang jeli melihat, ya. Kalian itu kurang jeli melihat gerak-gerik perempuan. Wanita kalau sudah memantau laki-laki, itu gak terdeteksi. Dan tahu kalian, ya, semenjak dipecatnya dan juga ditetapkan jadi tersangka si Dadan Kepala BGN ini, banyak meme-meme negatif ya dari kubu RT 16 sama RW 24. Jadi seperti ini bunyinya ya. Dilantik Jokowi, dipecat Prabowo. Ujung-ujungnya salah Jokowi. Aku udah duga, pasti nanti ini ujung-ujungnya Jokowi. Ternyata betul. Guntur Romli bikin konten. Buzzer yang sebelah sana juga bikin konten. Yang pakai kacamata bikin konten. Yang pakai belangkon bikin konten. Tapi kalau sebelah sini anak abah, mereka itu lagi fokus sama ijazah palsu. Nggak terlalu banyak konten-kontennya. Fokusnya sama P21. Jadi jadi pecah fokus. Yang sebelah sini masalah BGN, yang sini masalah P21.
Aku udah kira itu, ya, aku sudah sangka itu bahwasanya akan disalahkan lagi Bapak Joko Widodo. Biasa, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Apapun kesalahannya, yang salah tetap Joko Widodo. Sekarang biar tahu kalian, ya PDIP lagi membusungkan dada. Membusungkan dada biar tahu kan apa mereka bilang sekarang ini. Dari awal PDIP satu-satunya partai yang konsisten menolak MBG. MBG pada awalnya adalah cacat kebijakan. MBG pada awalnya kami sudah tahu bahwasanya itu akan merugikan negara. PDIP adalah satu-satunya yang menekankan kepada kader jangan ada yang berbisnis MBG. Dikeluarkan surat edaran, ya kan? Entah betul itu direspon kadernya atau enggak. Banyaknya kayak gitu surat edaran kan begitu. Nah, begitu kenyang dibikin uang MBG, emang bisa langsung dilepaskan begitu aja. Paling ganti nama pengurusan. Udahlah, nggak bisa dibodoh-bodohi kita. Ibu Nani pun juga pernah mengatakan bahwasanya semua partai politik mendapat bagian. Semua partai politik mendapat bagian. Nggak usah sosok munafik kalian. Itu dia, ya arah tembakannya tetap ke Jokowi. Bayangkan kalian, kesalahan ada di pihak istana, rudalnya ditujukan ke Solo. Kan udah lari. Rudal itu tuh dia diarahkannya ke istana, bukan ke Solo. Ini semuanya rudal diarahkan ke Solo. Padahal bukannya bilang apa Bapak Joko Widodo lagi asik-asik menonton Gen Z yang lagi ngumpul-ngumpul di rumahnya, lagi nyanyi-nyanyi atau lagi bikin TikTok. Kicau mania. Bapak Joko Widodo lagi memperhatikan Gen Z. Disalahin lagi masalah Kepala Badan Gizi Nasional. Sekarang aku bilang sama kalian, jangan mau kalian dibodoh-bodohi narasi bahwasanya si Dadan ini orangnya Joko Widodo. Walaupun Bapak Joko Widodo yang mengangkat karena kapasitas beliau jadi presiden. Ada satu sumber yang mengatakan ya bahwa sebetulnya si Dadan ini orang dekatnya Bapak Prabowo. Karena apa? Karena ketika Bapak Prabowo ingin membentuk pemerintahan ya, Dadan ini satu dari 6 orang yang menyusun ya rencana-rencana kebijakan presiden. Waktu masih kampanye. Jadi bukan orang Jokowi itu, orang yang Bapak Prabowo. Kan begitu. Tolong dulu kader-kader PDIP, tertibkan mulut kalian itu. Jangan dikit-dikit Jokowi. Cari sejarahnya. Kenapa yang namanya Dadan Hindayana, ya, itu bisa masuk ke lingkaran Bapak Prabowo. Ini dikit-dikit yang kalian salahkan Jokowi. Mentang-mentang yang melatih Bapak Joko Widodo. Sekarang begini, kenapa kalau misalnya ada menteri yang meleset, ya, karena memang waktu itu yang melantik adalah Bapak Joko Widodo. Kenapa menteri-menteri berprestasi nggak pernah kalian puji juga Bapak Joko Widodo? Hah? Kalau ada menteri yang berprestasi, ya kan? Contohnya, Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman, menurut Opung Parabelak, beliau adalah menteri yang paling berprestasi. Beliau sudah ada sejak zaman Bapak Joko Widodo. Pernah dari muncung kalian itu memuji Bapak Amran Sulaiman? Nggak pernah. Pernah kalian katakan, Bapak Amran Sulaiman top, luar biasa, pekerjaannya bagus, performanya luar biasa. Memang betul, Bapak Joko Widodo adalah orang yang tepat di dalam memilih anggotanya atau anak buahnya. Nggak pernah. Mana pernah kalian puji? Tapi kalau misalnya contohnya Nadiem Makarim, dikaitkan Joko Widodo. Budi Ari, kaitkan dengan Joko Widodo. Dadan Hindayana, kaitkan lagi dengan Joko Widodo. Please deh. Aduh, merasa bangga orang ini. Lihatlah PDIP satu-satunya partai yang menolak MBG. Tanya dulu di dapil kalian ya, pemilih-pemilih kalian itu nerima MBG atau enggak? Ku bilang sama kalian, aku di posisi tidak setuju MBG dihapuskan. Enggak. Kenapa? Ya, aku banyak menonton, melihat testimoni bagaimana anak-anak terbantu nutrisinya ya oleh karena MBG. Ya, banyak anak-anak, apalagi anak-anak yang tinggal di daerah 3T, terluar, terdalam dan juga tertinggal. Ya, mereka itu ya biasanya makan itu kalau nggak ubi ya sagu, itu di daerah Indonesia Timur kan begitu. Tapi semenjak ada MBG, mereka bisa merasakan bagaimana makan nasi dengan lauk pauk walaupun sederhana.
Dan banyak lagi kisah biar tahu kalian. Ya, ada orang-orang yang tidak sejahtera, keluarga tidak sejahtera, yang makannya cuma siang dan malam. Ya, kadang-kadang cuma siang aja. Ya, oleh karena apa? Oleh karena keterbatasan ekonomi. Tapi ya banyak anak-anak ini ya mereka bawa nasi mereka. Ya, mereka bawa MBG mereka itu biar tahu kalian bawa kantong plastik biar tahu ya. Dipindahkanlah dari omprengan itu dimasukkan kantong plastik. Loh, nak kenapa nggak kamu makan? Iya, buat adik di rumah, buat mama di rumah, buat nenek di rumah. Dan biar tahu kalian ya, ada kalau nggak salah di daerah NTB atau NTT ya, ada seorang anak ya 3 kilometer jalan kaki dari rumahnya ke sekolah ya. Kalau ada sisa, ada anak-anak yang tidak mau makan MBG, dia tampung itu, dia bawa pulang ke rumah. Banyak, makanya aku bilang sekarang ya jangan dihapuskan tapi diperbaiki. Kemarin waktu korupsi ya, waktu korupsi kemarin ada ya di Garuda Indonesia, itu pesawat stop pergi apa namanya nggak? Ada apa stop operasi nggak? Enggak. Bayangkan kalian kalau misalnya ada korupsi di Garuda Indonesia, pesawat nggak stop. Ada lagi kemarin biar tahu kalian korupsi di PT KAI, itu kereta api nggak stop, nggak dibubarkan itu. Rel-relnya masih utuh, kereta masih utuh, nggak dijual jadi besi bekas, enggak. Jalan tol contohnya, misalnya ada yang korupsi contohnya, jalan tol tetap jalan, tetap dibangun, nggak dipotong. Begitu, itu punya pola pikir yang sehat. Ya kritis boleh, nggak masalah, kan begitu. Apalagi kalian menyatakan bahwasanya partai kalian satu-satunya yang tidak setuju dengan program MBG. Oleh karena apa? Oleh karena ada salah satunya, ya kalian mengatakan karena diambil dari dana pendidikan, kan begitu, dari anggaran pendidikan. Kenapa nggak untuk pendidikan daripada dikorupsi? Udahlah, di dalam setiap kementerian ini, ya ini karena nggak terdeteksi aja. Ini perasaanku yang mengatakan, ya. Dari dalam setiap kementerian ini, pasti ada dana-dana yang bocor. Ada yang dipermainkan, yang diselewengkan, ada. Nggak nyolong dari dalam, nyolong dari luar. Contohnya siapa bilang? Contohnya Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Siapa namanya itu? Sliminya atau Simlinya? Slimti. Tahu kalian caranya bagaimana? Caranya dengan mereka itu dengan cara memeras ya orang-orang luar negeri ya yang ingin membuat izin tinggal di Indonesia. Tahu kalian ya, si Simli ini dia mendapatkan wakil menteri ini mendapatkan 100 juta setiap akhir pekan. Seminggu dapat 100 juta. Sebulan dapat 400 juta. Bayangkan kalian ya, di dalam sebulan bisa beli Kijang Innova. Bulan Januari beli 1. Bulan Februari beli 1. Bayangkan kalian sudah menjabat sebagai wakil menteri selama 30 bulan. Udah coba cek dulu, udah ada 30 mobil Innova parkir di rumahnya itu. Ternyata betul kan? Ada beberapa mobil mewah parkir di depan rumahnya. Tapi jujur aja biar tahu kalian, kalah banyak sama kepala BGN. Kepala BGN 1 hari 1 miliar. Botak. BGN, botak, gundul, nyebelin. BGN, udah botak, udah gundul, nakal lagi. Yang nggak habis pikir biar tahu kalian wakilnya. Yang satu letnan jenderal, yang satu inspektur jenderal, yang satu dari TNI, yang satu dari kepolisian. Beginilah inilah akibatnya ya. Kalau punya kepala badan, kalau ahli serangga, taunya cuma menggerogoti. Kan memang betul si Deden Indayana ini ya, dia ini lulusan IPB, ya kan, ahli serangga. Aduh, ya tapi kita harapkan Bu Nani ya, tolong buktikan Bu sama PDIP Bu ya. Jangan sempat apa yang dibilang PDIP bahwasanya Ibu ini cuma tukang ngomong doang, tukang kata-kata doang.
Tunjukkan kinerja ibu. Jujur bu, aku bilang sama ibu. Aku agak pesimis ketika ibu bilang, katanya akan ada efisiensi MBG sebesar 268 triliun. Akan ada efisiensi sebesar 268 triliun. Kayaknya aku pesimis deh bu. Sekarang begini, kalau memang betul-betul mau mengefisiensi, tuh ribuan motor listrik yang harganya 50 juta, yang anggarannya ya bertriliun-triliun ya, yang kemarin itu sudah dibeli sama kepala bagian si botak itu. Kembalikan. Ya, kembalikan. Begitu juga katanya ada laptop, ada sepatu, ada kaos kaki harganya 100.000. Tahu kalian, jujur aja gue bilang, aku pakai kaos kaki harga 25.000 udah paling enak. Ini kaos kaki harga 100.000. Kau belinya di mana? Di Paris. Jadi memang betul ya, aku sangat mengapresiasi ya terhadap kita-kita ini yang memang dari awal memang sudah kritis, termasuk Opung Parbelak. Opung Parbelak selalu berkata, ya kawal terus Badan Gizi Nasional ini, kawal terus pemimpinnya. Karena apa? Programnya bagus tapi eksekusinya tidak bagus, ya. Dan ada satu lagi program pemerintah. Sebetulnya Bapak Prabowo, ini kami kasih masukan lagi Bapak Prabowo. Koperasi Desa Merah Putih, Pak. Hah? Ini masyarakat gimana nih? Ayo kita bergerak lagi yuk. Iya, bukannya bilang apa Pak? Ya di BGN Pak, biar tahu Pak. Ada terjadi jual beli titik dapur MBG. Itu terjadi nyata Pak. Nyata kali. Dari mana kau tahu Opung Parbelak? Nggak perlu kalian tahu. Alah, kau mau bikin dapur MBG? Nggak punya duit. Karena tahu nggak kalian, di tempatku ini ya, yang punya dapur MBG itu bukan UMKM kecil, tapi anggota dewan. Orang dinas inilah, dinas itulah. Yang kaya makin kaya, harusnya itu diserahkan ya ke sekolah-sekolah. Ada yayasan khusus contohnya, misalnya ya ada yayasan, tapi jangan yayasan gaib. Tahu kalian yayasan gaib? Yayasan gaib itu ya ketika ada program baru muncul yayasannya. Oh. Ya harus ada dong monitoring kan begitu ya, di kota ini, di kabupaten ini, di desa ini, mana yayasan yang bisa dipercaya kan begitu. Kalau perlu bersinergi dengan pemerintah desa. Kan begitu, karena siapa yang tahu ya? Siapa yang paling tahu kawasan? Pasti pemerintah desa. Kan begitu. Ya biar tahu kalian ya, si Sony Sunjaya ini ya, dia itu biar tahu kalian di dalam sebuah wawancara ya, dia katakan apa? Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik-titik MBG. Nggak nyampe 24 jam langsung ditetapkan dia jadi tersangka. Munafik. Bawa-bawa nama Tuhan kau, lapet, kurang ajar. Kau bawa-bawa nama Allah, kau bawa-bawa nama Tuhan, rupanya kau jualan titik. Kita sudah tertibkan. Barang siapa yang menemukan kepada masyarakat, tolong japri saya. Japri mahami, lapet. Japri saya, sedangkan ini aja meleset. Ya, itu dia. Nah, ini Koperasi Merah Putih, Pak. Minta maaf Bapak Prabowo. Minta maaf Bapak Prabowo. Minta maaf sekali lagi Bapak Prabowo. Kayaknya dikaji ulang deh. Dikaji ulang, Pak. Aku nggak tahu kenapa ya. Ya kayaknya aku pesimis aja gitu loh dengan Koperasi Merah Putih. Ini menurutku ya, menurutku. Karena apa? Ya, sama seperti MBG ya, harus mengorbankan beberapa pihak ya. Tahu kalian siapa yang sangat dikorbankan? Yang sangat dikorbankan itu tukang kantin sekolah. Pernah lah biar tahu kalian, ini cerita jujur ini. Aku jujur kali sama kalian ya. Jadi aku pas lagi kepengen lah beli bakso yang anak-anak itu ya, yang 5.000 isinya itu 20 biji, kecil-kecil ya, pentol ya kan. Tapi kalau di sini dibilang itu, di kampung kami itu bakso Korea. Kalau bakso kan biasanya campuran tepung sama daging, ini tepung doang gitu loh.
Jadi pas lagi lewat aku kan, ya kan berhentilah aku. Aku ingat anakku 3 kan. Aku belilah dulu 4 bungkus kan begitu kan. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 kan begitu. Nah, sambil dia bikin ya, sambil dia meramu, aku ngelihat. Ya biasanya ini keliling kampung kan begitu. Aku tanya, Pak, kenapa nggak keliling? Aku bilang begitu. Kenapa di sini nongkrong? Ya suntuk kali, katanya gitu. Kenapa suntuk? Makin lama makin gak ada lagi pemasukan, katanya gitu kan. Kenapa Pak? Aku bilang begitu. Inilah gara-gara MBG. Gara-gara MBG, anak-anak pun jadi nggak jajan jadinya. Anak-anak itu berapa lah yang mau jajan sama aku ini ya? Nongkrong nanti aku di sekolah ini kan nggak ada yang beli. Nongkrong sekolah sana nggak ada yang beli. Jadi malas aku keliling Mas, katanya begitu kan. Ternyata begitu, itu pengaruhnya gitu loh ya. Kalau misalnya pedagang keliling saja terpengaruh, aku yakin kantin sekolah pun juga terpengaruh. Nah, kenapa enggak? Kenapa enggak? Contohnya, iya kan? Coba diberdayakan orang-orang ini ya, seperti kantin sekolah, kerjasama yayasan dengan kantin sekolah. Kalau memang bisa ya, alat-alat masak, sarana masak, semuanya segala macam, ya kan? Kalau memang di sekolah itu bisa memadai, kerjasama dengan pihak sekolah, bangun dapur di sekolah, supaya apa? Supaya makanannya lebih fresh. Karena apa? Masaknya di sekolah. Itu yang betul, Dadan. Hari si Dadan teh kumaha? Dadan! Denge atuh Dadan. Ya temenang denge atuh pun, gas di jerok. Tidak, dan inilah dan gara-gara kau dan disalahin Bapak Jokowi lagi. Salah Bapak Jokowi lagi. Aduh, dan tahu ndak kalian ya, jahatnya orang ini banyak yang mengedit berita ya. Apa namanya? Berita sesungguhnya ya kan? Berita sesungguhnya itu bunyinya begini ya. Bapak Jokowi apa namanya? Dadan Hindayana ya. Dilantik Joko Widodo, dipecat Prabowo, itu judulnya ya, maklum lah, wajar lah kan begitu. Apa dibilangnya ya? Ada berita mengatakan Dadan Hindayana menyatakan bahwasanya dia sudah setor 10 triliun kepada Bapak Jokowi. Hei, yang bikin berita itu kurang ajar. Binatang kau. Maaf kalau aku kasar. Fitnahmu itu keji. Aku Parbelak. Kau ngeri kali ngomonganmu ini lebih-lebih daripada binatang ini, ku bilang sama kalian ya. Di tengah situasi seperti ini, dia sebarkan fitnah Bapak Joko Widodo terima 10 triliun coba. Hah? Nanti kan itu alasannya apa dibilang kena lagi hukum Parbela. Kayak mana cara kenanya? Nanti dibilang, pantaslah uang Bapak Joko Widodo banyak. Ya, apa dibikinnya untuk menggaji-gaji Basir? Aku juga yang kenakan begitu kan. Joko Widodo butuh uang 10 triliun untuk menggaji para Basir. Udah aku bilang sama kalian, kalau aku gajiku, kalau misalnya dapat gaji aku dari Bapak Joko Widodo, dapat gaji dari pemerintah, aku bilang sama kalian, aku ngonten gak pakai kaos, pakai jas. Aku ngonten gak pakai HP kamera, aku pakai kamera yang harganya 15 juta. Satu kamera di depan, satu kamera di kiri, satu kamera di kanan. Dan mobilku gak akan mungkin mobil Ayla yang kursinya kayak batu nisan. Aduh, aku udah beli mobil Alphard. Kan begitu, ya kan? Bapak Joko Widodo lagi disalahkan, aduh. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Nggak apa-apa lah, memang kayak gitu. Harus ada kambing hitam. Jadi begitu ya, teman-teman, saudara-saudaraku dari PDIP, ya. Coba kalian berpikir dulu jernih, berpikir cerdas, jangan apa-apa salah Jokowi, apa-apa salah Jokowi. Aku heran sama kalian. Kalian itu menyatakan diri oposisi, kan begitu. Harusnya oposisi mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang, bukan yang kemarin. Karena apa? Pemerintahan kemarin itu, ya, itu bisa dikatakan 85% bersama-sama dengan kalian. Udah salah alamat itu, gol bunuh diri. Biar tahu kalian, Bapak Joko Widodo ya di dalam minggu ini ya beliau akan ke Medan untuk nonton sepak bola. Untuk saudara-saudaraku yang di Jakarta ya, yang ada di Solo ya, 3 hari Bapak Joko Widodo libur mau nonton bola. Ya kalian foto-foto lah di sana, kalau mau kicau mania terserah.
Bayangkan kalian ya, Roy Suryo yang sekarang lagi gundah gulana ya, apa namanya memikirkan P21. Bapak Joko Widodo lagi asik nonton bola. Nonton bola. Makanya aku bilang ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang tersiksa. Kenapa bilang? Bayangkan kalian, 2 kali seminggu harus wajib lapor. 2 kali seminggu wajib lapor. Rustam Effendi, Rizal Fadila, Kurnia, Tipa, Roy, ya itu semuanya itu wajib lapor biar tahu kalian. Dia 2 kali seminggu. Bukan cuma itu, kalau banyak pun uang nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Contoh Kurnia dapat THR dia ya kan. Kurasa mau pergi umroh nggak bisa dia tuh, udah dicekal. aduh ya. Jadi itulah dari Opung Parbelak ya. Apa namanya mengenai Badan Gizi Nasional ini, Ibu Nani, kalau memang betul-betul mau efisiensi, tapi jujur aja, kalau Opung Parbelak kayaknya pesimis. Coba bayangkan kalian ya, 1 titik katanya ya dapat apa namanya 6 juta ya, kalau nggak salah sebagai biaya sewa 6 juta per hari untuk SPPG ya, itu katanya itu udah disetting. Makanya aku bilang, pemerintah tolong dulu 6 juta per hari itu, ya, tolong dulu ditekan jadi 1 juta aja 1 hari. Tekan Pak, tekan. Udah terlalu banyak untuk mereka Pak, betul. 1 juta aja 1 hari Pak. Sekarang ini aku bilang sama kalian ya, sekarang pengusaha MBG, pengusaha SPPG sekarang lagi dak dik. Yang nakal-nakal. Ya? Jadi itu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati.